I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita sudah menemui pertemuan kelima. Di mana pertemuan 5 ini kita akan membahas mengenai aliran filsafat pendidikan, perennialisme dan progresisme yang akan dibahas oleh kami kelompok 1. Adapun kelompok 1 ini terdiri dari yang pertama Tri Oktaviani, kedua saya sendiri Sata Fadil, yang ketiga ada Delvina Andadaleksi. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rizwan Zainuddin, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, Magister Sains. Baik, kita ke slide berikutnya ya. Perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang diartikan sebagai continue throughout all the year. Artinya aliran yang memusatkan pada nilai suatu kebermanfaatan yang bersifat abadi dan kekal. Adapun esensiasi dari aliran perennialisme ini adalah seperti bunga yang bermekaran, yang dimana manusia itu seperti bunga yang bermekaran di setiap musimnya, sehingga dia menjadi abadi dan kekal dan memiliki nilai yang berkelanjutan. Saya Tri Oktaviani dengan NIM 06031382025056 yang akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Yang pertama yaitu mengenai perennialisme. Perennialisme dapat dikatakan sebagai suatu aliran filsafat yang mengarahkan pada ajaran atau nilai yang bersifat kekal dan universal untuk menyelesaikan penyimpangan sosial yang terjadi serta untuk mengembalikan kondisi sosial yang buruk akibat adanya ketimpangan sosial dan penyimpangan sosial. Selanjutnya yaitu bagaimana hubungan antara perennialisme dalam pendidikan. Perennialisme memiliki pandangan bahwa peserta didik sebagai makhluk rasional dan berakal sehingga guru memiliki posisi dan tugas yang bersifat dominan dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas dan membimbing diskusi agar memudahkan peserta didik. Lalu, kaum penganut aliran perennialisme menganggap bahwa tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan yang ideal. Lalu perennialisme dan pendidikan adalah di mana pendidikan berperan untuk memberikan pengetahuan dan kompetensi yang bersifat kekal dan universal. Lalu selanjutnya yaitu tujuan aliran perennialisme dalam pendidikan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Siregar pada tahun 2016 mengatakan, tujuan aliran perennialisme dalam bidang pendidikan adalah melatih kompetensi peserta didik dalam rangka menemukan dan mengaplikasikan kebenaran yang hakiki, kekal dan bersifat universal. Lalu, berdasarkan artikel web dari binus.ac.id mengatakan tujuan perennialisme dalam pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan pemikiran, menginternalisasi kebenaran yang bersifat dominan, universal, dan konstan. Lalu, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan perennialisme dalam ranah pendidikan adalah untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mampu berpikir rasional dan logis, untuk memahami dan menjalankan pemahaman nilai yang kekal dan universal. Baik, saya Delvina Andadaleksi dengan NIM 06031382025068 akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai aliran progresivisme. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari aliran progresivisme ini. Jadi ada penelitian atau kajian yang dilakukan oleh Federlila tahun 2017 di mana beliau mengatakan bahwa aliran progresivisme ini adalah salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan yang dimana kemajuan ini akan membawa sebuah perubahan yang lebih dibandingkan yang sebelumnya. Ada juga menurut penelitian yang dilakukan oleh Wikandaru tahun 2012 mengatakan bahwa aliran atau teori pendidikan progresivisme ini adalah teori pendidikan yang memfokuskan pentingnya pendidikan sebagai alat dan sarana kemajuan atau liberasi peserta didik.
Nah, dari dua kajian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa aliran progresivisme ini adalah aliran filsafat di mana aliran ini menghendaki adanya kemajuan dalam kehidupan sosial manusia, terutama dalam pendidikan. Kemajuan dalam pendidikan ini tentunya yang mengarah ke arah yang positif. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu membawa perubahan pada diri peserta didik menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai persoalan serta dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial di masyarakat. Maka dari itu, aliran progresivisme ini sangat menghendaki adanya pemecahan masalah dalam proses pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana hubungan antara aliran progresivisme ini dan pendidikan. Jadi pada pandangan progresivisme ini mengatakan bahwa akal dan kecerdasan anak didik ini harus dikembangkan dengan baik. Maka dari itu perlu kita ketahui pula bahwa kan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pemindahan pengetahuan atau transfer of knowledge, melainkan juga berfungsi sebagai pemindahan nilai-nilai atau bisa kita sebut transfer of value. Nah, sehingga anak menjadi terampil dan berintelektual baik secara fisik maupun psikis. Nah, untuk itulah sekat antara sekolah dengan masyarakat itu harus dihilangkan. Nah, ada pula jika kita melihat dari kacamata progresivisme ini bahwa sebuah proses pendidikan memiliki dua bidang yang harus digarap, diantaranya dari segi psikologis dan sosiologis. Dilihat dari segi psikologis itu seorang pendidik harus mampu mengetahui potensi dan daya yang ada pada peserta didik yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu aliran progresivisme ini telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta didik. Nah, peserta didik ini akan diberikan kebaikan baik secara fisik maupun cara berpikir guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Nah, itu menurut Fadlilah tahun 2017. Nah, berdasarkan hal tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hubungan antara progresivisme dan pendidikan itu yaitu progresivisme menghendaki perubahan yang baik dalam pendidikan dan juga ingin mengurangi keterbatasan dan sekat antara pihak pendidik dan peserta didik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yaitu mengenai tujuan dari aliran progresivisme dalam pendidikan. Jadi tujuan dari aliran progresivisme dalam pendidikan ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Ini menurut Fadlilah. Ada pula menurut Wiranata Febriani yang mana tujuan menurut aliran filsafat progresivisme dalam pendidikan ini kian memfokuskan akan pemberian pengalaman empiris pada siswa. Akhirnya dapat terbentuklah siswa yang memiliki kepribadian untuk belajar dan berbuat. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan nih bahwa adanya aliran progresivisme dalam pendidikan ini untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan kompetensi siswa agar mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosialnya. Nah, mungkin itu saja materi mengenai aliran progresivisme. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Tri Oktaviani dan Delvina Nadaresi yang telah melanjutkan materi mengenai perennialisme dan progresivisme setelah paparan dari saya. Baiklah, saya di sini sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan pada video kali ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah hubungan perennialisme dalam pendidikan adalah di mana pendidikan berperan sebagai pengetahuan dan kompetensi yang bersifat kekal dan universal sehingga dapat diterima seluruh kalangan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang dan juga baik masyarakat di sekitar maupun di masyarakat luar wilayah. Adapun hubungan antara progresisme dalam pendidikan adalah di mana pendidikan itu harus berkembang maju, harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar nantinya
peserta didik mampu menghadapi tantangan di era yang akan datang. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sebagai kelompok 1 memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Mari kita berdiskusi pada saat di kelas nanti. Terima kasih.